Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang puisi, yang mana di materi pembelajaran yang lalu Bapak sudah menyampaikan pada anak-anak untuk belajar tentang puisi. Anak-anak, eh, kita akan mempelajari tentang puisi ini. Yang pertama kali adalah kita sama-sama akan melihat video yang nanti anak-anak akan mengamati tutorial video tersebut. Nah, nanti setelah kita mengamati video tersebut, kita sama-sama melihat, dan nanti setelah selesai menonton video, anak-anak harus bisa menjawab apa itu arti puisi, apa yang anak-anak ketahui tentang video yang mengenai video pembelajaran tentang puisi tersebut. Sehingga nantinya anak-anak akan mampu merefleksi, melihat apa yang telah anak-anak lakukan. Nah, jadi anak-anak nanti tonton video di atas, setelah itu kalian menjawab tugas-tugas bawah ini. Yang pertama, apa itu puisi? Sebutkan jenis-jenis puisi, kemudian sebutkan karakteristik daripada puisi itu. Mari anak-anak, kita sama-sama melihat video kita. Nah, mari anak-anak kita melihat video kita sama-sama. Assalamualaikum siswaku yang cerdas. Kita Hari lihat. ini kita akan belajar tentang apa ya? Ya, puisi. Ibu harap kalian dapat mengetahui apa itu puisi, jenis-jenis puisi, dan karakteristik puisi. Ayo cari tahu bersama ibu. Anak ibu pernah tidak mendengar pembacaan puisi? Atau anak ibu yang pernah membaca puisi? Lalu puisi itu apa ya? Ya, puisi adalah jenis sastra yang bahasanya menggunakan majas-majas atau gaya bahasa. Misalnya kiasan atau penggambaran. Berdasarkan bentuknya, puisi terbagi menjadi dua. Yang pertama, puisi lama. Kabar dulu anak-anak Puisi ya, lama saya adalah Bapak hubungkan puisi dulu yang terikat dengan materinya. jumlah baitnya, jumlah baris, suku kata maupun rima, dan disampaikan dari mulut ke mulut dalam masyarakat, serta bersifat anonim, yang artinya nama pengarangnya tidak diketahui. Contoh dari puisi lama yaitu seperti pantun dan syair. Nah, ini ada contoh dari puisi lama, yaitu pantun dan syair. Pantunnya mengenai pantun nasihat. Ibu bacakan ya, Nak. Keluar kapal, naik kapal, warna kuning, warna merah. Jadi anak jangan nakal, supaya guru tidak marah. Dan ada syair mengenai syair persahabatan. Sahabat sejati itu abadi, tak perlu lagi aku cari. Andai kata tak bersua lagi, alangkah hancurnya hati ini. Yang kedua, ada puisi baru.
Puisi baru ini adalah puisi yang bebas dan tidak terikat oleh aturan tertentu. Misalnya jumlah suku kata, baris, bait, maupun rima. Karena sifatnya bebas, puisi baru disebut juga dengan puisi modern. Berikut adalah contoh puisi baru dengan judul Ibu. Perhatikan sesama ya nak. Akhir kata dari akhir barisan puisi ibu tersebut tidak lagi bersajak a a a a maupun ab ab, dan baris maupun baitnya itu lebih sifatnya bebas. Sekarang kita masuk ke karakteristik puisi. Nah, karakteristik puisi anak-anak ibu sudah pada tahu belum? Ibu kasih tahu ya. Yang pertama, memiliki rima dan irama. Rima adalah akhiran kata pada akhir baris atau larik puisi. Sedangkan irama adalah intonasi tinggi rendahnya nada dalam membaca puisi. Yang kedua, terdiri dari baris dan bait. Baris adalah kalimat dalam sebuah puisi. Biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Sedangkan bait adalah kumpulan dari baris. Biasanya bait ini terdiri dari 4 baris atau bisa juga lebih. Yang ketiga, memiliki makna kiasan yang artinya bukan makna sebenarnya. Contohnya, mulutmu berduri. Mulut berduri bukan artinya mulut yang penuh dengan duri, tetapi mulut yang jika berkata akan menusuk hati. Yang keempat, memiliki amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Yang kelima, pilihan kata atau diksi yang imajinatif, yang pembacanya dapat membayangkan sesuatu saat pembacaan puisi. Sekarang ibu mau kalian jawab soal ini. Ada puisi Aku Sayang Diriku. Nah, pertanyaannya, deret yang terdiri dari kumpulan kata atau kalimat ditunjukkan oleh nomor berapa ya nak? Nomor 1, 2, atau nomor 3? Jawab ya nak. Terima kasih anak-anak ibu. Tetap semangat belajar dan raih cita-citamu. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Anak-anak, setelah kita tadi melihat video, anak-anak sudah memperhatikan pembelajaran mengenai puisi. Tadi Bapak udah katakan di depan setelah menonton video pembelajaran tentang puisi tadi, anak-anak mampu menyebutkan apa itu puisi. Yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan jenis-jenis puisi. Yang ketiga, sebutkan karakteristik puisi. Nah, anak-anak silahkan anak-anak tuliskan, kemudian setelah itu nanti kita sama-sama merefleksi apa yang anak-anak telah lihat tadi mengenai pembelajaran tentang puisi tadi. Nah, setelah itu anak-anak selesai, kita sama-sama menjawab apa yang Bapak tanyakan tersebut. Mari anak-anak, silahkan dikerjakan. Waktunya bagaimana anak baiknya? Ataukah kita jawab bersama-sama dengan
Pak Guru, atau bagaimana? Oke, anak-anak, kalau kita mau menjawab bersama apa yang telah kita lihat tadi, nah mari kita sama-sama kita jawab. Apa itu puisi? Ayo si Wulan, puisi itu apa? Iya, betul sekali. Puisi adalah jenis sastra yang bahasanya menggunakan majas-majas atau gaya bahasa. Misalnya kiasan atau penggambaran. Jadi dalam puisi itu mengandung kiasan-kiasan atau gambaran-gambaran. Kita lanjut. Berdasarkan bentuknya, puisi dibagi menjadi dua. Ya, anak-anak tadi udah perhatikan. Yang pertama yaitu apa anak? Puisi lama. Betul sekali. Nah, puisi lama itu apa? Puisi lama adalah puisi yang terikat jumlah bait, baris, suku kata, maupun rima. Disampaikan dari mulut ke mulut, bersifat anonim, nama pengarangnya tidak diketahui. Contohnya puisi lama yaitu pantun, kemudian syair. Anak-anak, contoh pantun nasihat. Tadi anak-anak udah lihat di dalam video tadi, pantun nasihat yang punya demikian ya anak-anak ya. Keluar kapal, naik kapal, warna kuning, warna merah. Jadi anak jangan nakal supaya guru tidak marah. Contoh syair persahabatan. Tadi anak-anak sudah perhatikan dalam video, sahabat sejati itu abadi. Tak perlu lagi aku cari. Andai kata tak bersua lagi, alangkah hancurnya hati ini. Nah, ini contoh, salah satu contoh pantun nasihat, yang satu contoh syair persahabatan. Kita lanjut anak-anak. Nah, yang kedua puisi baru. Nah, puisi baru itu yang bagaimana? Ayo kita perhatikan. Nah, puisi baru adalah puisi yang tidak terikat oleh aturan tertentu seperti jumlah suku kata, baris, bait maupun rima. Nah, puisi baru juga disebut puisi modern. Nah, contoh puisi baru ini tadi anak-anak sudah lihat di dalam eh, video tadi, video pembelajaran tadi, anak-anak sudah perhatikan Ibu karya Chen Widyayanta. Lenganmu yang rapuh masih saja gigih menepis gerimis yang menyapu wajah kelabu, sedang aku cuma bisa terpaku menggigil, menyaksikan dan mencoba meraba perih yang kau derita. Nah, ini anak-anak salah satu contoh puisi baru yang mana tidak terikat oleh jumlah suku kata, baris, bait maupun ritmanya. Oke, kita lanjut anak-anak. Pada akhir kata tidak bersanjak A, A, atau AB, bait dan barisnya bebas. Itu untuk eh, puisi baru. Jadi puisi baru pada akhir kata tidak bersanjak A, atau AB, AB, atau bait dan barisnya itu bebas. Lanjut. Nah ini, jadi lenganmu yang rapuh, kata akhir rapuh itu anak-anak tidak ada bersanjak A maupun
B, AB ya, jadi tidak ada. Jadi katakan tadi bahwa eh, di posisi baru kata akhir ya, pada akhir kata tidak bersanja AAA atau ABAB, bait dan barisnya bebas. Oke, kita lanjut. Kemudian yang ketiga tadi adalah karakteristik puisi. Karakteristik puisi itu ada 5 ya anak-anaknya, tadi di dalam video pembelajaran ada berapa anak? Ya ada 5. Yang pertama, apakah anak-anak sudah tahu? Belum. Kalau belum tahu, ayo kita ingat kembali video yang tadi. Nah, karakteristik puisi yang pertama adalah memiliki rima dan irama. Memiliki rima dan irama. Rima itu apa? Rima itu apa, anak-anak? Nah, rima adalah akhiran kata dari akhir baris atau lare puisi. Nah, ini keluar kapal, naik kapal. Nah, kata kapal, akhiran kata itu yang merupakan rima. Dan seterusnya warna kuning, warna merah. Jadi anak jangan nakal supaya guru tidak marah. Ya, jadi yang Bapak kasih tanda garis itu adalah merupakan akhiran kata dari akhir baris lare puisi. Nah, irama itu apa? Irama adalah intonasi tinggi rendah dalam pembacaan puisi. Nah, karakteristik puisi. Yang kedua, terdiri dari baris dan bait. Baris adalah kalimat dalam puisi yang terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, ini contohnya tadi sudah ada bahwa setiap bait atau setiap baris puisi itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian bait. Bait itu apa? Bait itu apa, anak-anak? Bait adalah kumpulan baris pada sebuah puisi, biasa terdiri dari 4 baris atau lebih. Nah, kalau dalam puisi baru atau puisi modern itu tidak mengenal baris lebih dari puisi lama. Kalau puisi baru itu bebas barisnya. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang ketiga, anak-anak memiliki makna kiasan. Nah, makna kiasan artinya bukan makna sebenarnya, ya, bukan makna sebenarnya. Artinya kata itu bukan merupakan makna yang benar, yang sebenarnya. Misalnya eh, besar mulutnya, ya, besar mulutnya bukan berarti orang itu mulutnya besar. Nah, ini kiasan, anak-anak ya. Nah, di sini mulutmu berduri. Nah, mulutmu berduri bukan berarti mulutnya itu ada durinya, tetapi seseorang yang suka membuat hati orang itu sakit hati kalau dia mengucapkan kata. Kemudian anak-anak yang keempat memiliki amanat. Nah, memiliki amanat di sini artinya pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya
Ya, sehingga pembaca itu mengetahui amanat yang ada. Jadi pesan amanat itu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, kita lanjut yang kelima anak-anak. Karakteristik puisi yang kelima, yaitu pilihan kata diksi yang imajinatif. Artinya anak-anak, seseorang yang membaca puisi, dia akan mengimajinasi apa yang ada dalam pemikirannya. Setelah dia baca, dia mengimajinasikan kejadian ini gimana di dalam pemikirannya. Nah, itu pilihan kata yang diksi dan imajinatif. Nah, anak-anak, pada akhir kata dalam pembelajaran ini, Bapak memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat puisi tentang pendidikan. Silakan anak-anak membuat puisi yang isinya tentang pendidikan. Nah, minggu depan kita ketemu dalam pembelajaran minggu depan, kita masih melanjutkan. Nanti anak-anak satu persatu maju ke depan untuk membacakan puisinya. Anak-anak, sampai di sini aja pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Besok minggu depan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.